Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di sini, Hayatul Bardiah. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu bidang garapan dalam konteks administrasi pendidikan, yaitu administrasi kurikulum. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, dewasa ini tidak sedikit mahasiswa lulusan perguruan tinggi yang sangat sulit bahkan tidak mendapatkan kesempatan sama sekali dalam dunia pekerjaan. Sehingga angka pengangguran di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Nah, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Lantas, bagaimana solusinya? Nah, untuk teman-teman ketahui, pada dasarnya persoalan yang dia sebutkan sebelumnya tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kemampuan akademik seorang anak, melainkan lebih banyak ditentukan oleh kurikulum yang ditawarkan dan diterima oleh anak tersebut dalam proses pendidikan. Untuk menjawab hasrat dan kebutuhan industri pekerjaan terhadap sumber daya manusia, maka dibutuhkan suatu aturan atau administrasi yang dapat mendesain atau merancang kurikulum yang akan diberikan kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan agar peserta didik yang dihasilkan nantinya dapat memenuhi kepermintaan dari industri pekerjaan. Jadi teman-teman, apa sih sebenarnya arti dari administrasi kurikulum? Nah, secara bahasa, administrasi kurikulum berasal dari dua kata, administrasi dan kurikulum. Dalam artian sempit, kurikulum dapat kita artikan sebagai seperangkat mata pelajaran atau mata kuliah yang akan dipelajari oleh peserta didik dalam satuan lembaga pendidikan. Sementara dalam arti yang lebih luas, kurikulum berarti sejumlah experience atau pengalaman yang dikembangkan secara bersama-sama oleh peserta didik dan pendidik, sehingga dalam proses belajar mengajar, peserta didik tidak hanya memperoleh teori, melainkan juga memperoleh experience atau pengalaman. Oke, selanjutnya kata administrasi. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai konsep administrasi, bukan? Nah, secara umum, administrasi berarti segala peraturan atau perencanaan yang minimal di dalamnya mencakup 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, executing, and controlling. Jadi, administrasi kurikulum berarti? Ya, tepat sekali. Administrasi kurikulum berarti segala proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, serta proses kontrol terhadap setiap komponen kurikulum yang diterapkan oleh satuan lembaga pendidikan dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk lebih jelasnya, Lembaga Hukum di Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 mengenai administrasi kurikulum. Menurut undang-undang tersebut, administrasi kurikulum berarti seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, bahkan cara dan strategi yang akan digunakan oleh lembaga satuan pendidikan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan dalam kegiatan proses belajar mengajar di setiap satuan lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, dengan bahasa yang lebih sederhana, administrasi kurikulum dapat kita artikan bagaimana suatu lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi, memiliki rencana yang didesain dan diatur sedemikian rupa untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah komponen penyusun kurikulum. Komponen-komponen penyusun kurikulum antara lain kurikulum itu sendiri, tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Nah, komponen-komponen inilah yang nantinya akan diatur dan didesain sedemikian rupa melalui administrasi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, teman-teman, solusi dari permasalahan yang saya uraikan sebelumnya tadi adalah dengan adanya administrasi kurikulum dalam setiap lembaga pendidikan. Karena administrasi kurikulum yang akan mengotak-atik dan melakukan perbaikan dalam setiap komponen penyusun kurikulum sehingga dapat disesuaikan dengan permintaan atau keinginan industri pekerjaan. Lantas, bagaimana proses administrasi kurikulum menjalankan fungsinya dalam dunia pendidikan? Nah, proses yang pertama ada planning atau proses perencanaan. Dalam proses ini, kurikulum dianalisis, direncanakan sedemikian rupa untuk dapat dikatakan layak dikembangkan dan diterima oleh peserta didik.
didik. Dalam arti lain, pada proses perencanaan ini, suatu lembaga pendidikan melakukan penyusunan terhadap kalender akademik, penyusunan program tahunan atau prota, program semester atau promes, kemudian PSP atau program satuan pembelajaran, dan RPP atau rencana pembelajaran. Nah, penyusunan hal-hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisis data lulusan lembaga pendidikan tersebut yang mampu terserap oleh satuan lembaga pendidikan di atasnya dan oleh industri pekerjaan. Nah, proses yang kedua adalah organize atau pengorganisasian kurikulum. Dalam proses pengorganisasian ini erat kaitannya dengan istilah the right man and the right place. Maksudnya, dalam proses ini kurikulum akan diorganisasikan dan akan dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya. Dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan, administrasi kurikulum berfungsi untuk mengatur pengajar yang memang memiliki kemampuan atau skill yang sesuai dengan pembelajaran yang akan diberikannya ke peserta didik. Yang ketiga ada actuating atau proses pelaksanaan. Nah, proses pelaksanaan inilah yang kita kenal dengan istilah PBM di dalam kelas atau proses belajar mengajar yang terjadi antara guru dan peserta didik ataupun dengan dosen dan mahasiswa. Dalam artian kompleks, proses pelaksanaan ini berarti proses implementasi kurikulum yang sudah didesain dan direncanakan sedemikian rupa tadi kepada peserta didik untuk memunculkan pengalaman serta pengetahuan kepada peserta didik agar peserta didik itu memiliki skill, kemampuan yang dibutuhkan dan diminta oleh industri pekerjaan. Dan proses yang terakhir ada controlling atau proses evaluasi. Proses ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari kurikulum itu sudah tercapai. Selain itu, proses ini juga berfungsi untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang muncul dan timbul dalam proses pelaksanaan kurikulum. Sehingga kurikulum-kurikulum kedepannya yang diterapkan merupakan perencanaan dari hasil evaluasi kurikulum sebelumnya. Nah, satu hal yang harus teman-teman ingat mengenai proses evaluasi ini, proses ini tidak hanya dilakukan oleh tim evaluasi saja, melainkan dilakukan oleh seluruh komponen yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum, baik itu guru ataupun dosen, ataupun kepala sekolah dan rektor di perguruan tinggi. Last but not least, muncul pertanyaan, lantas apa peran guru dan dosen dalam pelaksanaan administrasi kurikulum? Tentu saja guru dan dosen mengambil peran yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi kurikulum. Karena guru dan dosenlah yang mengetahui seluk-beluk fakta dan data empiris peserta didik di dalam kelas. Sehingga guru dan dosen itu ikut serta dalam proses pelaksanaan administrasi kurikulum mulai dari proses perencanaan hingga ke proses evaluasi. Sedangkan pemimpin hanya mengambil peran dalam mengambil kebijakan kurikulum seperti apa yang akan diterapkan di periode selanjutnya berdasarkan data dan fakta yang diamati oleh guru di dalam kelas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai konsep administrasi kurikulum. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.